Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi, Prodi Perbankan Syariah kelompok 4 semester 4. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh ekonomi Islam dan beserta pemikirannya. Beliau bernama Al-Syaibani. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani, yang lahir pada tahun 132 Hijriah 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota dari Irak, pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufa yang pada saat itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, Al-Syaibani belajar fikih, sastra bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat. Pada usia 14 tahun, Al-Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Setelah itu, beliau berguru ke Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, sehingga keduanya disebut sebagai penyebar mazhab Hanafi. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke kota Baghdad yang pada saat itu dikuasai Bani Abbasiyah, dan di kota tersebut ia mendapat sebagai majelis ulama, sehingga banyak yang penuntut ilmu untuk berguru, sehingga Al-Syaibani sangat memudahkan untuk mengembangkan mazhab Hanafi. Di samping itu, ada kebijakan pemerintah dalam mengambil mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Al-Syaibani meninggal pada tahun 189 Hijriah 804 Masehi di kota Al-Ray, di dekat Teheran, pada usia 58 tahun. Adapun karya-karya beliau yaitu Nathir al-Riwayah dan Al-Nawadir. Selanjutnya itu pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani. Selama hidupnya, Al-Syaibani dikenal sebagai ekonomi Islam yang produktif, sehingga merupakan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Islam pada saat itu. Hasil pemikiran Al-Syaibani ada 5, yaitu yang pertama Al-Kasab, yang artinya kerja, mendefinisikannya sebagai cara untuk memperoleh harta dengan cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ekonomi dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari definisi tersebut ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Letak perbedaannya yaitu ekonomi konvensional letak aspek produksinya, baik itu yang haram maupun yang halal, diperbolehkan, sedangkan ekonomi Islam letak aspek produksinya hanya memperbolehkan yang halal dan tidak memperbolehkan yang haram. Selanjutnya itu klasifikasi klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian meliputi 4 macam, yaitu pertanian, perdagangan, sewa menyewa, dan perindustrian. Di antara 4 macam usaha tersebut, Al-Syaibani mengutamakan pertanian karena menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka memenuhi kewajibannya. Selanjutnya itu kekayaan dan kefakiran. Meskipun banyak dalil-dalil yang mengutamakan kekayaan, sifat-sifat fakir kedudukannya lebih tinggi. Al-Syaibani menyuruhkan agar manusia
hidup dalam berkecukupan, baik itu untuk keluarganya maupun untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak Adam suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya pemikiran yang terakhir yaitu spesialisasi distribusi. Al-Syaibani menyatakan bahwa seseorang yang kaya membutuhkan yang membutuhkan tenaga yang miskin. Dari hal tersebut saling tolong menolong sangat penting. Maka hal tersebut sangat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas hidupnya, seperti di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai perkenalan Al-Syaibani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kelebihan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.